kalau rotak-rotak orinya si palep itu pasti diam, walaupun di gini nih pasti diam. Nah kalau rotak lokal ya ini nih goyang gini nih, tuh kelihatan gak dah? Nah ini yang wajib kita perbaiki. Ini ada Sabre dengan Bang apa Bang? Bang Ika dari Sentul. Nah ini penyakit Sabre yang katanya berebet. Nah dan udah di diagnosa pool pumpnya yang bocor. Nah katanya seperti itu nih. Dan benar saja di bagian rotak atau pumpnya keluar terus, mengalir terus. Lihat nih, set. Nah ini udah kita bongkar. Proses Sabre itu pembongkaran tangki aja ribet. Jadi banyak covernya terlalu banyak tuh, lihat. Ini didiemin dari tadi udah ada 1/4 jam, masih ngalir terus. Nah yang seharusnya kalau masalah apa tuh cara kerjanya rotak atau pump biasanya kunci kontak off dia harus diam, tidak mengalir. Nah biasanya saya lakukan di kasus-kasus Honda tuh kalau mengganti rotak baru lokal pasti seperti itu dan harus diakalin dulu. Nah ini untuk di Sabre ini pokoknya kita bongkar dulu, nanti bagaimana cara mengakalinya mudah-mudahan ada solusinya. Karena di yang di Yamaha ini sebetulnya saya belum pernah nih pernya apa gitu kan. Biasanya kalau yang Honda udah ketemu tuh pernya, cara mengakalinya. Kalau di Yamaha pasnya nanti sama apa, pokoknya saksikan terus videonya sampai selesai. Pernah mogok tak? Kalau pagi harinya ada itu aja itu usaha itu mati gitu, didiemin tapi terhidup lagi. Berarti ini rotak baru ya ini juga? Iya. Rotaknya itu tuh baru kayaknya. soalnya ini masih bersih nih, masih hitungan bulan lah. Nah ini udah menemukan per ini, sama dengan saya biasa mengakali Honda. Kalau Honda kan sama nih dudukannya. Nah ini masuk ke dudukan per apakah ini? Nah ini per pelor starter grand nih. Terlalu keras enggak, terlalu lembek pun enggak nih. Nah nanti kita settingnya di pokoknya suara, nanti ada pakas pasti akan ada suara. Kalau misalnya pernya terlalu keras, nanti suara rotaknya pun terlalu kencang. Jadi kita settingnya nanti di suaranya jangan terlalu keras dan juga tidak bocor. Nah gitu aja. Tuh dipas gini dulu nih, kita setting di sini dulu. Nah, sekarang kita masukkan lagi dan tes. Tuh. Kalau ada per udah gak koclak, soalnya nekan keluar. Cuman ini harus tetap dites. Tesnya pakai mulut aja, disedot kayak kita nyedot membran tuh. Jangan dulu dipatenkan, kesedot gak? Nih kalau misalnya palepnya berfungsi, ini lidah pasti kesedot ke palep. Ini tuh lidah kesedot, berarti nutup. Ini udah nutup di palepnya. Cuman nanti suaranya harus dites dulu di motornya. Suaranya kalau misalnya terlalu ngiungnya terlalu kencang, kita potong lagi di bagian pernya. Cara merapatkannya udah gini lagi aja. Pokoknya mah 60
jangan di bawah 40 aja. Itu baru rotak jelek. Kalau di bawah apa? Di bawah 40 ya. 40 juga sebenarnya udah lemah. 60 aja kalau baru mateng ke 60 pasti bagus. Nah, itu juga sebenarnya bisa dites. Ya, kalau saya mah kan nggak ganti dulu, pasti ngetes itu dulu apa berebetnya dari rotak. Namanya berebet kan nggak mungkin dari sini terus, ada air juga pasti berebet. Sekarang kita tes kebocoran dulu nih, kayak tadi nih, pokoknya mah di bawah juga kelihatan kalau memang masih bocor. Seperti tadi kan ngalir terus walaupun nggak on off kunci kontak sama aja. Kalau rotak bocor ya tetap terus mengalir. Nah, pokoknya kalau dari bawah ini sudah tidak mengalir lagi. Sekarang kita naik dulu dan kunci kontak on dulu. Setelah itu kita off, apakah masih mengalir. Bisa aja kan namanya ngakalin valve-nya jadi miring, bisa juga nih bocor. Tetap kita harus tes di bagian di atas dah. Pokoknya mah di on dulu kunci kontaknya. Oke, pasang dan. Oke, sekarang kita on kunci kontaknya dan perhatikan dari selang. Gede deh kalau rendah. Iya kan. Perhatikan tekanan full pump. Juga silang nih. Oke. Telat ya. Turun, tekanannya turun. Nah, jadi untuk di kasus Yamaha Saber ini atau Sabre saya lakukan di penggantian rotak dan juga mengkali rotak supaya tidak mengalir terus, dan alhasil tidak berhasil. Apa deh? Untuk di kasus rotak Yamaha ini ternyata serba salahnya begini. Diakalin dengan menggunakan per, tekanannya itu menjadi lemah, dan juga bisa jadi itu rotaknya memang jelek sih, memang lemah, tidak bagus. Kalau untuk di Honda kan dikasih per aja masih normal-normal saja, ketenaga pun normal. Kalau untuk di Yamaha ini serba salahnya, dikasih per lemah, nggak mau jalan sama sekali itu motor. Kalau nggak dikasih per di bagian rotaknya, ya itu mengalir terus. Jadi pokoknya serba salah lah. Curiganya ini ke bagian IC-nya, karena di bagian Yamaha itu di full pump-nya ada sistem IC-nya. Oh iya, nggak langsung seperti Honda tuh. Cuman sayangnya itu nggak ada buat ngetes IC-nya. Jadi beruntungnya si juragannya atau Bang Ikanya itu berani mengambil resiko, memutuskan untuk membeli rotak baru, akhirnya mengganti rotak baru. Pump baru. Jadi yuk pasti gini merubah. Ya yuk pasti berubah. Barang nggak ada man.
tapi ori gitu. Vokalnya belum ada yang benar. Banyak, IC-nya banyak yang lokal. Kalau orinya ya gini satu set. Kalau arah ininya mah Sama dia. Yang bedanya lampu. Dan tes kotak. Tuh, dan video kesini enggak beda dengan yang tadi dan. Gitunya gak delay. Kalau yang baru lampu. Tuh, gak delay. Kalau yang tadi kan delay, diam dulu, bus, baru gitu. Kalau ini enggak, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes rosa. Akhirnya pam baru. Yang baru. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya PPM gagal mengatali. Jadi memang kalau penyakit kasus kayak gini tidak semua part bisa diatali, dan buktinya rotak saya pun yang baru lokal sih tetap gak benar. Nah, jadi serba salahnya di rotak seperti ini, rotak vokal ya, serba salahnya tuh diakalin biar si bensinnya gak ngucut terus. Berarti dikasih per kan, kayak Honda tuh dikasih per, tapi tekanan kurang. Kalau dilepas pernya, dibuang, ngucur terus atau keluar terus, nah itu juga kan nggak boleh. Jadi normalnya mah ya seperti ini nih orang orinya nih. Akhirnya ganti pump yang baru ori tuh. Jadi ada support. Kalau memang harus berani mengorbankan. Pump baru kan tadi di apa? Diem kan? Nah itu baru. Cuman pas di saat pokoknya nggak ngucur aja. Kalau yang baru original tuh. Dan mesin pun motornya langsung cekur. Berarti kan tekanan normal banget. Dan intinya dia tenaga. Oh. Ada delaynya, berarti ini udah gak buang duit, tetap buang duitnya tetap pas pasti. Nah, itu jadi tetap harus dicek dulu. Ya kita tesnya dengan yang lokal dulu. Kalau lokal gak bisa diakalin ya wayahna beli. Yang penting beli juga tepat pada sasarannya, jadi gak buang duit. Nah ini penyakitnya sudah sembuh. Soalnya dari sini aja udah ketahuan dari perintilan gas pertama. Kalau yang tadi itu malah hilang. Kalau diurut baru dia mau. Kalau di ini gak mau dia. Langsung mati, berobat mati ya. Dan susah, hidupnya pun susah. Jadi penyakit ini penyakitnya pulpam atau rotak. Cuman kalau diganti rotak lokal itu gak mau. Jadi udah dites 2 kali tadi menggunakan rotak lokal, tetap gak mau. Jadi akhirnya support dari si pemiliknya membeli yang baru. Itu juga tanda tanya dulu tadinya. Cuman prediksi udah pasti ke sini. Cuman yang ditakutkannya kan kita sebagai mekanik pun takutnya membuang duit, jadi kasihan si pemiliknya. Cuman karena abang intinya yang si pemiliknya berani ngambil resiko, akhirnya belilah yang baru dan alhamdulillah hasilnya jos. Gak ada kendala apapun, langsung normal, tenaga pun normal. Nah ini untuk Sabra ini menggunakan pumpamnya Vixen, dipindah pelampungnya saja. Karena buat Sabranya ini kosong barangnya, jadi bisa diaplikasikan menggunakan Vixen. Vixen New apa Vixen lama? Sama aja ya? Oh, Vixen New sama R15 nih bisa nih. Cuman pelampungnya yang diganti karena posisi pelampung yang beda. Jadi bisa dipindahin pelampungnya. Nanti tinggal tes bahan bakarnya aja, tapi di sini mah akurat Ki. Akurat sih. Tuh. Normal sih itu, dokter Dim. Memang segitu. Ini akurat.